Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara membuat akun di Becipindo yang sebelumnya kemarin itu tanggal 26 sore itu sudah launching web resminya dan bisa dibuka. Nah, untuk itu kita akan mengunjungi webnya tersebut. Nah, untuk itu silakan di Google-nya itu tulis becipindo.co.id. Nah, silakan klik yang ada di sini, becipindo.co.id. Nah, setelah itu kan tampil halaman seperti ini. Ini saya ngebuka menggunakan handphone, jadi layar yang ada di sini tidak sepenuhnya terbuka karena mungkin handphone saya agak kecil. Tapi kalau dibuka di laptop ataupun di komputer akan terlihat besar seperti itu. Nah, mungkin saran kedepannya untuk Becipindo buat versi web yang bisa digunakan menggunakan handphone supaya tampilannya tidak terpotong dan enak dipandang seperti itu. Baik, di sini saya akan membuat tutorial cara membuat akun Becipindo ini. Sebelumnya Becipindo ini merupakan platform perusahaan yang memperjualbelikan aset digital, nah, seperti halnya Indodax, Trip, toko kripto, Pintu, Binance, dan lainnya. Nah, ini. Oke, pertama-tama ketika kita ingin membuat akun dan belum membuat akun, maka silakan klik buat akun yang ada di kanan atas ini. Setelah itu silakan buat nama akun, terserah nama akun yang kiranya dapat mudah diingat, lalu kata sandi yang mudah diingat pula, tetapi jangan terlalu mudah juga. Dan di sini buat juga kata sandi yang kiranya yang sudah dibuat tadi, lalu klik di sini dan konfirmasi. Oke, karena saya di sini akan membuat contoh saja, jadi saya akan buat akun contoh. Nah, ingat nama akun di sini tidak boleh ada spasi, maka gunakan nama akun ini tanpa ada spasi, seperti itu. Saya buat akun contoh. Nah, setelah buat akun contoh, maka silahkan buat kata sandinya. Oke. Ini kata sandi yang dibuat, terserah. Lalu klik konfirmasi. Oke, di sini akan masuk ke tampilan akun. Nah, di sini kita sebetulnya sudah membuat akun Becipindo. Nah, di sini dengan ada namanya akun contoh. Nah, artinya kita sudah membuat di web Becipindo, hanya saja kita belum melakukan verifikasi email dan sebagainya. Nah, nanti mungkin di video selanjutnya atau setelah ini akan saya buat bagaimana cara membuat verifikasi email dan seperti KTP, KYC, Google Authentic yang seperti halnya dilakukan oleh Indodax dan sebagainya. Tapi kita akan fokus dulu cara membuat akunnya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat
nama akun. Nah, nama akun ini tidak boleh dilupakan, jadi simpan baik-baik nama akun tersebut. Jadi ketika kita akan masuk ke perangkat lain selain handphone ataupun laptop, nah nama akun ini harus sesuai dengan yang kita buat. Jadi kalau misalnya di sini A-nya itu huruf kecil, maka ketika kita ingin masuk ke perangkat lain seperti laptop, kita menggunakan huruf A yang besar, maka tidak akan ada kecocokan dan itu akan ditolak. Nah, jadi nama akun ini sebisa mungkin diingat dan disimpan. Lalu di bawahnya ini ada namanya frase benih. Nah, frase benih di sini terdapat ada sekitar 12 kata atau 12 frase. Nah, 12 frase ini fungsinya sebagai verifikasi atau login kita ke perangkat yang lain. Nah, kebetulan saya membuat akun ini menggunakan handphone. Tetapi suatu saat ketika saya ingin membukanya di handphone yang lain atau membukanya di laptop atau di komputer, maka frase inilah yang nanti harus dimasukkan ke ketika kita login menggunakan akun kita. Maka frase ini harus diingat dan jangan disebarluaskan. Jangan disebarluaskan frase ini karena ini sebagai kunci kita masuk ke akun kita. Nah, saya tidak di blur karena ini hanya akun contoh yang kiranya saya tidak akan pakai. Jadi ini frase ini harus di save atau harus disimpan. Nah, save-nya bagaimana? Nah, di sini ada simpan sebagai file. Nah, maka di situ silakan download. Nah, setelah download di situ kan nah di sini akan ada unduhan. Nah, kita buka unduhannya ini. Nah, kita buka unduhannya. Nah, kita akan coba log out di akun kita dengan cara menghapus akun dari perangkat ini. Nah, yang tadi saya bilang ketika kita ingin menggunakan perangkat yang lain, ya maka frase yang kita sudah simpan tadi harus kita simpan karena gunanya untuk bisa masuk ke perangkat atau ke laptop atau ke handphone yang lain. Nah, kita akan hapus akun yang kita sudah buat di perangkat handphone ini. Kita akan hapus. Nah, di sini kita buat untuk cara menghapusnya, kita ketik kata yang ada di sini dengan sama persis, lalu setelah mengetik sama persis itu lalu klik menghapus akun seperti itu. Saya di sini sudah hijau, lalu kita balik lagi tulis telah mencadangkan. Nah, ketika ini sudah hijau artinya sama persis dengan yang kita tulis. Frase saya telah mencadangkan frase benih yang tadi kita save tadi. Ini cara logoutnya ya. Cara logout atau kita ingin keluar dari akun kita. Benihnya kurang.
Nah, setelah ini semuanya jadi hijau karena kita sudah menulis ulang, maka langkah selanjutnya adalah menghapus akun. Menghapus akun di sini artinya kita tidak membuka akun kita di perangkat ini, di handphone ini atau di laptop atau di itu. Fungsi menghapus akun ini. Nah, dengan catatan bahwa ketika kita ingin menghapus akun yang ada di perangkat ini, frase yang tadi kita download itu kita sudah simpannya dengan baik. Ingat, dengan catatan frase yang kita simpan yang kita download tadi sudah kita simpan dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita lupa lalu kita ingin masuk ke perangkat yang lain atau bahkan ke perangkat yang sama, frase kita tidak tahu, maka kita tidak bisa membuka akun kita itu. Maka dengan catatan kalau ingin menghapus akun ini, frase yang kita sudah download tadi harus disimpan dengan baik. Oke, kita akan hapus akun ini. Nah, ketika sudah dihapus ini, maka akan kembali seperti ini. Nah, akan kembali seperti ini. Oke. Nah, akan kembali seperti buat akun. Ini kita keluar dari akun kita di perangkat handphone ini. Lalu bagaimana kita loginnya lagi? Nah, kita login kembali dengan cara tadi mengklik tanda gear itu, lalu kita klik gabung. Jangan klik daftar. Kenapa? Karena kita kan sudah mendaftar akun kita. Kecuali kalau kita tidak belum membuat akun, maka kita klik daftar atau buat akun. Kalau kita sudah membuat akun, maka jangan klik daftar, tapi kita klik gabung. Kita klik gabung. Nah, lalu kita klik nama akun yang kita tadi simpan. Nah, yang sudah saya katakan tadi, nama akun ini jangan sampai lupa. Oke, kita buat. Tadi nama akunnya adalah akun contoh. Lalu kita klik. Nah, tempel akun contoh. Nah, di sini ada frase benih, frase yang tadi kita download tadi. Di sini ada frase benih. Nah, di atasnya ada frase benih. 12 kata ini yang tadi kita simpan. Jadi ini harus simpan dengan baik. Nah, frase benih ini kita taruh di angka 1 ini, lalu tekan. Setelah tekan, tempel. Nah, setelah tempel seperti itu, maka kita klik kirimkan. Lalu masukkan kata sandi yang kita setting sebelumnya ketika kita membuat akun. Lalu konfirmasi. Nah, masuk kita ke akun yang sudah kita buat tadi, akun contoh ini. Seperti itu. Nah, itu saja yang saya sampaikan, cara membuat akun dan cara login ke akun kita di perangkat. Jadi ingat bahwa frase yang ada di dalam membuat akun kita jangan sampai lupa. Kita simpan dengan baik-baik, karena frase itulah yang nantinya akan menjadi kunci kita masuk ke akun kita di perangkat yang lain, seperti itu. Selain itu, kita pun harus ingat nama akun kita, jangan sampai salah huruf ataupun menggunakan spasi dan sebagainya. Dan password yang mudah diingat, tentu tidak juga mudah ditebak, seperti itu. Oke, itu cara membuat akun dan login ke Becipin. Perihal verifikasi email KYC dan lainnya. Nah, perihal verifikasi KYC, email dan Google Authentic kita bahas di video selanjutnya, karena ini mungkin hampir sama seperti kita membuat akun Indodax
toko kripto dan sebagainya yang sesuai dengan yang jenisnya sesuai perusahaan yang memperjualbelikan aset digital seperti itu. Oke, kalau mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.